Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope all of you guys are well. Kembali lagi sama Kak Feby. Today we will learn about expressing capability and incapability. Apa itu expressing capability and incapability? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita simak video selanjutnya ya. Hello everyone. Today we're going to learn about expressing capability and incapability. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mengungkapkan kemampuan dan ketidakmampuan. Expressing artinya mengungkapkan, capability artinya kemampuan, dan incapability artinya ketidakmampuan. Oke, yang pertama, kita akan belajar tentang expressing ability, mengungkapkan kemampuan. Untuk mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Inggris, biasanya ada 3 kata yang kita gunakan. Boleh dipilih tergantung situasinya. Yang pertama kita punya can, kedua ada could, dan ketiga be able to. Nah, ketiga kata ini artinya sama, yaitu mampu atau bisa. Lalu apa bedanya? Dan kapan bisa menggunakan kata can, could, dan be able to? Oke, yang pertama, kita menggunakan kata can untuk menyatakan kemampuan yang masih bisa kita lakukan hingga saat ini atau sekarang. Contoh kalimatnya, I can dance. Saya bisa menari. Jadi, kalau misalnya sekarang kalian mau tampil untuk menari, berarti kalian bisa menari saat itu juga. Nah, yang kedua ada could. Artinya juga bisa. Lalu kapan kita gunakan could? Itu past tense untuk masa lalu. Berarti sekarang gak bisa lagi. Contoh kalimatnya, I could dance when I was child. Saya bisa menari ketika saya masih kecil. Berarti sekarang tidak bisa lagi. Itu pakai could. Lalu yang ketiga, be able to. Kapan kita gunakan be able to? Nah, kalau ini serbaguna. Be able to bisa kita gunakan untuk masa sekarang, masa lampau, dan masa depan. Jadi bisa ketiga-tiganya kita gunakan be able to. Contoh kalimatnya, I am able to dance. Saya bisa menari. Nah, ini adalah kalimat di masa sekarang. Tahu dari mana? Dilihat dari to be-nya. Am. I am able to dance. Am itu menunjukkan kalau dia terjadi di masa sekarang. Lalu, bagaimana dengan masa lampau? Contoh kalimatnya, I was able to dance. Was di situ penanda kalau dia terjadi di masa lampau. Lalu, kalau di masa depan bagaimana? Contoh kalimatnya, I will able to dance. Penanda dia di masa depan yaitu will, yang artinya akan. Jadi, saya bisa menari, saya dulunya bisa menari, dan saya akan bisa menari. Nah, kita masuk ke contoh kalimatnya. I can cook a cake. My mother could play the piano when she was young. Ibuku bisa bermain piano ketika dia muda. Jadi sekarang udah tidak bisa lagi. I am able to work independently and in a team. Saya bisa bekerja secara mandiri dan di dalam tim. Lalu, bagaimana caranya untuk menyatakan kalau kita tidak mampu atau tidak bisa melakukan sesuatu? Nah, kita masih punya 3 kata. Yang pertama ada cannot atau yang biasa disingkat can't. Kemudian ada could not atau couldn't. Dan not able to. Penggunaannya sama seperti yang tadi. Kalau cannot untuk masa sekarang, could not untuk masa lalu, not able to untuk semuanya. Kita masuk ke contohnya. You can't sing. I couldn't drive fast when I was young. Saya tidak bisa mengemudi dengan cepat ketika saya muda. Jadi sekarang dia sudah tidak muda lagi. Jadi mungkin sudah bisa mengemudi dengan cepat. I will not able to win a gold medal. Saya tidak akan bisa memenangkan medali emas.
Nah, ini ditandai di masa depan karena ada kata will yang artinya akan. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menyatakan kalau kita mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu. Sekarang, bagaimana caranya menanyakan orang lain apakah mereka mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu? Asking someone's ability, menanyakan kemampuan seseorang. Sama seperti tadi, kita masih punya 3 kata, yaitu can, could, able to. Sekarang kita lihat yang can. Can you, bisakah kamu? Can he, bisakah dia? Contohnya, can you speak English? Bisakah kamu bicara bahasa Inggris? Can he speak Arabic? Kemudian ada could. Could you pick me up at 5 this evening? Nah, yang ketiga ada able to. Contoh kalimatnya, are you able to? Is he able to? Are they able to? Nah, perbedaannya di sini terletak pada be-nya. Jadi ini mengikuti subjek. Ketika subjeknya you, they, we, be yang kita gunakan adalah are. Nah, ketika subjeknya he, she, it, be yang kita gunakan adalah is. Dan ketika subjeknya I, be yang kita gunakan adalah am. Jadi semua mengikuti bentuk be-nya. Contoh kalimatnya, are they able to compete international level? Is he able to make a delicious cake? Okay, just all for today. Thank you guys for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.